Ganas desak LPSK ambil tindakan cepat atas permohonan JC Amarzoni. Jakarta kembali menjadi sorotan ketika Gerakan Anti Narkoba Nasional atau Ganas mendatangi langsung kantor LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan mereka tidak main-main, mendesak lembaga negara itu agar segera memutuskan status Justice Collaborator atau JC yang diajukan oleh aktor Amarzoni. Permohonan tersebut sejatinya telah diajukan sejak 26 November 2025, namun hingga pertengahan Januari 2026, belum ada keputusan final dari pihak LPSK. Bagi Ganas, ini bukan sekedar keterlambatan administratif, melainkan potensi kegagalan dalam membongkar jaringan narkoba yang lebih luas, khususnya yang beroperasi secara masif di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketua Umum DPP Ganas, Inyoman Adiperi, menyebut situasi ini sebagai bentuk pengabaian terhadap urgensi hukum dan keselamatan saksi kunci. Kami tidak ingin hukum kehilangan momentumnya hanya karena satu lembaga tidak segera ambil keputusan, tegasnya kepada awak media. Amarzoni dinilai berani ambil risiko demi bongkar sindikat lapas. Di tengah proses hukum yang terus berjalan, Amarzoni justru mengambil langkah mengejutkan. Ia bersedia mengungkap informasi sensitif terkait dugaan peredaran barang terlarang di dalam lapas. Dalam sistem hukum, posisi justice kolaborator berarti seseorang yang bukan otak utama dari suatu kejahatan, namun memilih bekerja sama dengan aparat untuk membongkar pelaku utama, dan itu bukan tanpa risiko. Dalam kasus Amar, keputusan itu diyakini menempatkannya pada posisi berbahaya, terutama jika benar ia memegang informasi tentang aktor-aktor besar dalam jaringan gelap narkotika. Itulah sebabnya, Ganas menilai permohonan JC ini bukan sekadar strategi hukum, melainkan langkah ekstrim yang mempertaruhkan keselamatan pribadi seseorang demi kepentingan publik. Menurut Ganas, negara seharusnya justru memberikan proteksi maksimal dan secepatnya mengesahkan permohonan tersebut, agar aktor seperti Amar tidak merasa terkatung-katung di tengah proses hukum. Ganas, semua syarat sudah dipenuhi, tak ada alasan lagi untuk menunda. Salah satu poin penting yang ditekankan Ganas dalam konferensi pers mereka adalah bahwa semua dokumen dan syarat administratif untuk pengajuan JC telah dipenuhi. Mereka menyatakan tidak ada satupun persyaratan yang tertunda atau belum dilengkapi. Sejak akhir November 2025, pihaknya sudah menyerahkan seluruh bukti, pernyataan, dan formulir pendukung kepada LPSK. Namun sampai saat ini, belum ada kejelasan soal apakah permohonan itu disetujui atau tidak. Ketua Umum Ganas, Inyoman Adiperi menilai ini bukan soal kelengkapan dokumen lagi, melainkan soal keberanian institusi untuk ambil sikap tegas. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bukti lengkap, syarat terpenuhi, tinggal keberanian mengambil keputusan, ujarnya lantang. Ia pun mempertanyakan komitmen LPSK terhadap perlindungan saksi dalam kasus berat, terutama yang berkaitan dengan jaringan peredaran barang haram yang sudah lama meresahkan publik. LPSK diminta putuskan sebelum jaksa bacakan tuntutan. Ketegangan semakin meningkat karena proses hukum terhadap Amarzoni sudah memasuki tahap krusial. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tengah berlangsung, dan jaksa diperkirakan segera membacakan tuntutan. Ganas menyebut momen ini sangat menentukan. Mereka mendesak agar status justice kolaborator bagi Amarzoni diputuskan sebelum tuntutan dibacakan, agar kesaksian yang bersangkutan dapat dianggap sah dan dilindungi secara hukum. Jika tidak, besar kemungkinan informasi penting yang Amar pegang tidak akan bisa disampaikan secara terbuka. Ganas menilai bahwa keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat merugikan tidak hanya pihak Amar, tapi juga publik yang berharap pada pengungkapan jaringan lebih luas. Setiap detik yang lewat tanpa keputusan, itu peluang hilang untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar, ujar Inyoman. Di titik ini, waktu bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut strategi besar dalam pemberantasan kejahatan. Urgensi status JC bagi perlindungan nyata. Status Justice Collaborator bukan hanya label hukum. Bagi Amarzoni, status ini adalah satu-satunya jaminan bahwa dirinya bisa bersuara tanpa rasa takut. Dalam hukum pidana, saksi kunci semacam ini harus dijaga ketat, terutama bila informasi yang dibawanya menyangkut figur-figur berpengaruh atau jaringan dalam sistem pemasyarakatan. Ganas menggarisbawahi bahwa tanpa status JC yang jelas, Amar tak akan bisa memberikan keterangan maksimal. Rasa takut, tekanan psikis, hingga potensi intimidasi bisa mempengaruhi kualitas kesaksiannya. Mereka menilai LPSK punya tanggung jawab moral dan hukum untuk segera memberi perlindungan, karena informasi dari dalam lapas sangat langka dan krusial. Kami bicara soal nyawa,
Ini bukan lagi strategi hukum, ini soal keselamatan manusia yang memilih membongkar kejahatan, kata Ruli Ardian, Sekjen Ganas. Negara tak boleh membiarkan saksi semacam ini berjalan sendiri tanpa pelindung. Keterlambatan LPSK dinilai rugikan penegakan hukum. Dalam sistem peradilan yang ideal, koordinasi antar lembaga harus solid dan responsif. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ganas mengungkapkan bahwa lambannya respons dari LPSK membuat proses hukum kehilangan arah. Mereka mengingatkan bahwa jika justice kolaborator tidak diberi perlindungan tepat waktu, maka fungsinya akan sia-sia. Informasi strategis dari dalam lapas bisa lenyap, baik karena saksi mundur atau merasa tidak aman untuk bicara. Ruli Ardian menyebut kondisi ini sebagai harapan palsu bagi pihak keluarga Amar maupun publik yang ingin tahu kebenaran. Apa artinya JC kalau perlindungannya lambat dan tak pasti? Bisa-bisa masyarakat melihat ini hanya sebagai gimik hukum semata, tegasnya. Jika lembaga seperti LPSK gagal dalam memberi kejelasan, maka kepercayaan terhadap sistem perlindungan saksi akan runtuh, dan itu menjadi preseden buruk untuk kasus-kasus besar di masa depan. Harapan keluarga gagal, rasa aman tak terpenuhi. Keluarga Amarzoni disebut sangat berharap bahwa status JC ditetapkan sebelum proses pemeriksaan terdakwa. Tujuannya sederhana, agar Amar bisa ditempatkan di rumah aman, jauh dari kemungkinan ancaman. Namun harapan itu sirna. Pemeriksaan terdakwa sudah berlangsung, dan sampai kini, keputusan LPSK belum keluar. Ganas menyebut keluarga mengalami tekanan psikis luar biasa karena merasa negara tidak hadir dalam waktu yang tepat. Bahkan setelah pemeriksaan, muncul kabar bahwa Amar menerima tekanan tertentu di dalam tahanan. Ini bukan sekadar kabar burung, namun sinyal kuat bahwa situasi sudah cukup genting. Ganas menyayangkan ketidaktegasan lembaga negara yang seharusnya menjadi benteng pertama dalam perlindungan saksi. Keluarga menunggu setiap hari, tapi sampai hari ini belum ada kepastian. Ini yang menyakitkan, ucap Ruli. Harapan berubah jadi ketakutan, dan ketakutan itu menggerus kepercayaan terhadap keadilan. Ancaman terhadap Amarzoni muncul di tengah proses hukum. Satu hal yang mengejutkan adalah informasi soal adanya tekanan terhadap Amarzoni di dalam lapas. Ganas tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk ancamannya, namun menyatakan bahwa informasi ini datang dari sumber terpercaya dan mengindikasikan adanya upaya untuk membungkam Amar. Jika benar, maka ini adalah bentuk nyata resiko yang dihadapi seorang saksi kunci. Inilah mengapa Ganas menilai waktu sudah sangat genting. Perlindungan dari negara bukan lagi sebuah pilihan, tapi keharusan. Kami tidak ingin ada kejadian buruk menimpa Amar, hanya karena negara terlambat bertindak, ujar Inyoman. Keberanian Amar dalam membuka informasi beresiko tinggi harus dibayar dengan jaminan keselamatan. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk, di mana saksi yang mau membantu justru dibiarkan terpapar bahaya. Situasi ini menuntut aksi cepat, bukan diskusi panjang. Langkah berani Amar dinilai bisa buka jalan bongkar jaringan besar. Langkah yang diambil Amarzoni bukan langkah kecil. Membongkar jaringan narkoba dari dalam penjara berarti menghadapi resiko yang besar, mulai dari tekanan psikologis, intimidasi, bahkan ancaman fisik. Namun, jika informasi itu benar-benar bisa dibuka ke publik, maka akan menjadi pintu masuk menuju penangkapan aktor-aktor besar di balik peredaran barang haram tersebut. Ganas percaya bahwa Amar bukan satu-satunya yang tahu, tapi mungkin satu dari sedikit yang berani bicara. Dan keberanian itu seharusnya dihargai oleh negara dengan memberikan status JC dan perlindungan maksimal. Ini bisa jadi momen langka, di mana seseorang dari dalam berani membuka semuanya. Jangan sia-siakan, kata Ruli. Dalam konteks perang melawan narkoba, kesaksian semacam ini bisa mempercepat proses pembersihan jaringan dari dalam sistem itu sendiri, asal negara hadir dan melindungi mereka yang memilih bicara. Tanpa keputusan cepat, konsep justice kolaborator kehilangan arti. Di akhir konferensi pers, Ganas memberikan penegasan yang tak terbantahkan. Tanpa keputusan cepat dari LPSK, konsep justice kolaborator akan kehilangan maknanya. Status JC bukan hanya soal perlindungan hukum, tapi juga sinyal bahwa negara berpihak pada keberanian melawan kejahatan. Bila lembaga seperti LPSK terlalu lama mengambil sikap, publik bisa menganggap JC hanya formalitas hukum tanpa kekuatan real. Inyoman Adiperi menyatakan bahwa Ganas tidak akan berhenti menyuarakan hal ini. Kami bukan sedang membela pelaku kejahatan, kami membela siapapun yang memilih untuk bantu negara bongkar kejahatan yang lebih besar, tegasnya. Baginya, perang melawan narkoba bukan hanya soal menangkap pemakai atau kurir,
tapi juga membongkar siapa yang mengendalikan sistem dari balik jeruji. Dan Amarzoni saat ini adalah kunci yang bisa membuka gerbang besar itu, jika saja negara cukup cepat memberi kunci pelindungnya.